Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membuat konten pembahasan soal SKD CPNS dan juga kedinasan ya. Jadi video ini saya buat bukan hanya untuk para pejuang CPNS aja, tapi juga buat teman-teman yang mau berjuang di di pekerjaan di sebuah tes kedinasan gitu ya, di PDN, di PKN STAN dan lain sebagainya. Karena soal CPNS dengan soal PKN STAN atau kedinasan itu sama ya, gitu, tidak jauh berbeda dengan SKD CPNS. Jadi dimohon kepada para calon ASN ataupun calon kedinasan juga silahkan mampir ke channel Rizky ST Ngajar. Oke, langsung saja bahas soalnya. Ini soalnya panjang banget. Nah, kalau lagi tes itu jangan dibaca full sampai selesai ya, tapi langsung aja ke inti pertanyaannya. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah, nah, baru kita analisa dulu nih. Di sini kan ada pernyataan pada tahun 2007 lagu Rasa Sayangnya digunakan untuk mempromosikan ke pariwisataan Malaysia nih ya, lagu Rasa Sayangnya ini gitu. Nah, kemudian 2017 gitu kan, artinya 10 tahun yang 10 tahun yang akan datang, 10 tahun kemudian lagu ini kembali digunakan sebagai pembukaan acara SEA Games di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur gitu. Nah, di sini ada klaim gitu kan yang dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangnya ini sebenarnya adalah lagu daerah Indonesia yang diciptakan oleh Paulus Pil yang berasal dari Maluku. Oke. Maka sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang akan kita ambil adalah, nah, kata kuncinya di sini ya. Bentuk bela negara akan budaya Indonesia. Oke, kita cek dulu pilihannya. Nah, di sini ada menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun, enggak ya, enggak ada kaitannya karena kan kata kuncinya tadi budaya gitu. Coba melakukan protes atas klaim dari Malaysia, apalagi ini ya, sudah pasti salah. Coba yang C, mengapresiasi kebudayaan di Indonesia. Kita simpan dulu. Yang D, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Nah, ini yang benar itu ya. Jadi lagu Rasa Sayangnya itu kan sebagai bentuk kepedulian gitu, lagu Rasa Sayang itu. Jadi lagu Rasa Sayangnya itu menggambarkan bentuk pesan, menggambarkan pesan untuk selalu peduli terhadap lingkungan gitu kan, pesan untuk peduli terhadap lingkungan ya, gitu. Maka pilihan yang paling sesuai dari soal ini adalah yang D ya, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Oke, yang D. Kasus kematian Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah dikabarkan akibat kecelakaan di Tol Jombang. Dengan adanya kasus tersebut, kehidupan keluarganya pun ikut tersorot, termasuk kehidupan adiknya Febri Ardiansyah ya, yaitu Puji Utami yang mendadak viral karena kejadian tersebut. Banyak netizen yang menghujat Puji karena menjadi terkenal akibat musibah. Diskriminasi terhadap Puji seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan, oke, ini kaitannya dengan penalaran Pancasila ya ini ya. Itu ini tentang penalaran Pancasila gitu. Nah, di sini banyak sekali seorang netizen yang menilai Puji itu katanya sukses akibat musibah gitu, akibat adik dan adiknya kecelakaan gitu. Nah, salah satu tindakan diskriminasi, nah ini kata kuncinya kan, diskriminasi itu kan
salah satu perbuatan yang menghujat gitu kan. Ini diskriminasi itu kan merupakan pelanggaran sila kedua ya. Sila kedua gitu. Nah, maka tidak boleh dilakukan dengan alasan, oke, coba yang A ini. Kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. Tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia. Ini nggak ada hubungannya ya dengan soal ini. Ini sama, ini benar ya. Salah satu pengamalan sila kedua gitu ini. Itu, tapi tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di soal. Coba. Berarti ini yang A ini salah. Coba yang B ini. Kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Nah, yang ini ya, yang B ini yang benar gitu. Jadi walaupun Puji sukses akibat adanya musibah yang dialami oleh Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah, maka Puji itu sukses bukan karena musibah itu gitu, tapi Puji itu kita harus memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya gitu ya. Artinya ya Puji menjadi terkenal itu karena ya memang sudah mendapatkan rezeki di situ gitu kan. Mungkin cara Tuhan atau cara Allah memberikan rezeki terhadap kejadian tersebut gitu ya. Oke, jadi pilihan yang tepat adalah yang B ya. Kalau yang C ini, kita tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nggak ada hubungannya, ini sila ketiga ya hubungan ininya gitu kan, martabatnya. Coba, kita harus menghargai kerja keras seseorang. Ini sila kelima ya. Ini sila kelima. Kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Ini kalau nggak salah antara kelima atau keempat gitu. Silakan teman-teman dianalisa lebih lanjut ya soalnya gitu. Jadi silakan teman-teman ikut berkomentar dari tiap soal ini gitu. Kalau misalkan ada kekeliruan dari pembahasan yang saya bahas, silakan berkomentarlah dengan sopan dan juga dengan bijak ya. Oke, jadi harusnya pilihan yang tepat adalah yang B. Andi merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah daerah. Di instansi tersebut terdapat banyak latar belakang pegawai yang berbeda-beda, termasuk berbeda suku, adat, budaya, dan agama. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Bahkan di jam istirahat pun pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Andi yang sangat kondusif. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga adalah, oke, kalau pas tes itu langsung aja baca ke sini ya, gitu. Nah nih, baca ke bagian ininya gitu. Kalau pas tes ya, nggak usah baca dari awal sampai ke sini gitu, nggak usah dibaca full gitu. Tapi langsung aja baca ke sini, kemudian analisa gitu. Nah di sini yang ditanyakan adalah sila ketiga. Coba kita cek dulu pilihan yang A. Andi merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah daerah. Ini sama aja dengan kalimat pembuka tadi gitu kan. Berarti yang A ini salah. Coba. Mulai dari berbeda suku, agama, adat, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi masalah karena mereka selalu bersatu. Nah ini sila ketiga ya. Gitu. Coba yang C. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Ini sila keempat. Bahkan dalam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Ini termasuk toleransi beragama ya. Toleransi beragama. Kalau udah ada kata agama ini berarti sila pertama. Yang E, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Andi sangat kondusif. Ini sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, karena yang ditanyakan di sini adalah sila ketiga, maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. Gitu. Mulai dari berbeda suku, agama, adat, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi masalah karena mereka selalu bersatu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B ya.
Nah, sekarang kita bahas soal tes inteligensi umum atau TIU dalam SKD CPNS. Oke, langsung saja bacakan soalnya. Dengan kecepatan 30 km per jam, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh desa A dari desa B ialah 90 menit. Berapa kecepatan yang diperlukan supaya jarak kedua desa tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam? Oke, saya akan kerjakan soal ini menggunakan rumus dan juga menggunakan teknik perbandingan gitu. Kalau pas tes, kerjakan jawab soal ini secepatnya gitu ya. Oke, kita misalkan pakai rumus Pak Jokowi ya, J sama dengan KW gitu kan. Nah, di sini kecepatannya diketahui 30 km per jam ya, 30 km per jam. Terus waktunya adalah 90 menit. Nah, 90 menit ini harus dibuat dulu ke dalam jam. 90 menit berapa jam? 1,5 jam kan? Gitu. Coba 30 kali 1,5 atau 30 ini dibagi 10, 1,5 ini dikali 10. Berarti jadi 15 3 kali 15 gitu. Berapa? 45 ya. Gitu. Nah, kemudian yang ditanyakan kalau waktunya 1 jam berapa? Ya udah, rumus waktu itu kan rumus waktu itu rumus waktu lagi. Rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu kan, K sama dengan J per K gitu ya. J per W, sorry. Jaraknya diketahui 45 km dibagi dengan 1 jam. Berapa? 45. Yang C ya jawabannya ya. Nah, sekarang saya pakai cara perbandingan. Kan kecepatan awalnya 30, waktunya 90 menit atau 1,5 jam gitu ya. Kemudian yang ditanyakan kalau 1 jam berapa kecepatannya. Artinya ini kecepatannya pasti bertambah kan, waktunya berkurang. Berarti ini namanya perbandingan terbalik ya. Perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik maka gunakanlah kali lurus gitu. Coba 30 kali 1,5 ini satu, katakanlah ini K gitu ya. Ini kali gitu. Coba 30 kali 1,5 itu berapa sih? 45 kan? 45 sama dengan 1 kali K. Nah, udah. Sama aja kan? Gitu jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman mau cara yang mana gini? Apakah ini cara satu? Apakah ini cara kedua? Tapi kalau pas tes ya cukup menggunakan cara cepat, cara terbaik aja ya, cara tercepat aja gitu kan kalau pas tes ya. Gitu, karena bukan hanya jawaban yang benar saja yang dicari gitu, tapi kita harus menentukan jawabannya benar dan juga tepat waktu gitu ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Sebuah pabrik pembuatan kue membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor dalam 1 bulan. Jika pabrik tersebut ingin menambah kompor menjadi 6 buah, berapa banyak tabung yang dibutuhkan? Oke. Di sini coba. Jadi untuk menjawab soal ini, saya perhatikan kalimatnya. Jika pabrik tersebut ingin menambah kompor menjadi 6 buah. Gitu. Kalau ingin itu artinya baru rencana ya. Ingin itu. Berbeda kalau kalimatnya seperti ini. Jika pabrik tersebut menambahkan kompor sebanyak 6 buah, menambahkan 6 buah kompor, maka yang dihitung menambahkan kompor sebanyak 6 buah, maka yang dihitung ini 4 ini ditambahin dengan 6 gitu ya. Tapi karena di sini kalimatnya ingin menambah kompor menjadi 6 buah gitu. Artinya baru rencananya ingin ditambahkan 2 ya kan, yang semulanya 4 buah kompor menjadi 6 kompor gitu ya. Ya udah, berarti tinggal kerjakan aja seperti biasa. 4
kompor itu kan butuhnya sebanyak 12 tabung. Nah, kalau jika kompor tersebut bertambah 2, katakanlah 6 di sini, maka misalkan kompor yang dibutuhkan itu adalah X gitu ya. Nah, coba 4 ke 6 ini kan bertambah. Nah, secara otomatis ini juga harusnya bertambah. Maka di sini disebut dengan perbandingan senilai ya. Kalau perbandingan senilai, maka berlakulah kali seperti ini gitu ya. Coba 4 kali X kan 4X. Sama dengan 6 kali 12 ya. Nah, coba 4 dengan 12 itu berapa? 3 ya. Gitu, ini habis gitu. Sehingga X-nya sama dengan 6 kali 3, 18 ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang D, 18 tabung. Oke, yang D. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 10 orang pria atau 5 hari oleh 18 orang wanita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama oleh 2 orang pria dan 3 orang wanita? Oke, silakan dicoba ya ini dijadikan sebagai kuis buat teman-teman. Soal TIU CPNS tentang deret angka. Ini model terbaru ya. Diprediksi bakalan keluar pada tes CPNS tahun 2023 ini. Oke, langsung saja bacakan soalnya. 21, 42, 126, 504, 2520, 15.120, 100.000, 5.840, berapa lagi? Oke. 21 ke 42 ini kan dikalikan 2 ya kan? Dikali 2, 42 ke 126 ini dikali 3, 126 ke 504 ini mungkin dikali 4. Ini kali 5 ya kan? Ini kali 6. Itu kan. Ini kali 7. Berarti sini kali 8 dan juga kali 9 ya. Coba 105, 8, 4. 105, 8, 4. 0 ini abaikan saja ya, simpan aja dulu gitu. Karena kan setiap perkalian yang dikalikan sesuatu itu pasti hasilnya 0. Dikalikan 8 gitu kan. Dikalikan 8. Coba 4 kali 8 ujungnya 2. Yang ujungnya 2 cuma ada yang D sama E. Berarti kan lanjutannya pasti 2, di sini 0 gitu kan. Berarti antara yang ini sama yang ini, yang A sama C ini salah ya, sudah pasti salah gitu. Coba anggaplah lanjutannya angkanya segini gitu kan. 864 720. Kemudian dikalikan 9. Ya kan? 864 720 dikalikan 9. Ini anggap aja, simpan aja nolnya ya gitu. Karena kan nanti kalau begitu hasilnya selesai, maka dibalikin lagi nolnya gitu. Coba 2 kali 9 kan 18, simpan 1. Bener ya, masuk ya di sini. Sambil cocokkan dengan pilihan jawaban ya, nggak usah dihitung sampai habis. Bener ya, ada di sini. Coba 9 kali 7 63 tambah 1 64, simpan 6. Bener juga ya, sama-sama ada 8, sama-sama ada 4. Berarti ini bener gitu, antara D dan E, belum ada yang beda. Coba tadi kan 63 tambah 1 simpan 6 gitu kan. Coba 9 kali 4 kan 36. Kan 2 kali 9 18, tambahin 1, 9 kali 7 kan 63. Tambah 1 64. Coba 9 kali 4 itu 4 itu kan 36 tambah 6 2 ya. Berarti sini 42, simpan 4. 2 4 8. 2 4 8. Nah, yang D ya jawabannya. Gitu. Jadi yang ini cuman 0480. Berarti yang D jawabannya.
Itu aja ya teman-teman ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D gitu. Jadi nggak usah dihitung sampai tuntas gitu. Cukup aja cara seperti ini. 9 kali 2 18, 1. Oh, cocokin bener, masuk. 4 gitu. 2, yang ini 0. Nah, berarti jawabannya yang D ya gitu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. 315, 630, 210, 840, 168, 1008, 144, berapa lagi? Oke. Kita tuliskan ulang dulu coba. 315 ke 630 itu kan dikalikan 2 ya. Berarti 315 ke 630 itu kan dikalikan 2 ya. Coba. 630 ke 210 ini dibagi 3 ya kan? Dibagi 3. 210 ke 840 ini dikali 4 ya kan? Dikali 4 gitu. Terus ke sini 168, 840 ke 168 ini dibagi 5 ya. Dibagi 5 gitu. 168 ke 1008 ini dikali 6. Nah, berarti ini 2, 4, 6 gitu kan. Terus selanjutnya 1008 ke 144 dibagi 7 ya kan? Dibagi 7 gitu. Bener nggak dibagi 7? Coba. 1008 dibagi 7. Ambil yang ini. 10 bagi 7 itu kan 3 ya. 1 ya kan? 1 sisa 3 gitu. 30 bagi 7 4 sisa 2. 28 bagi 7 4. Bener ya kan dibagi 7 gitu. Nah, berarti 144 ke sini ini dikali, setelah bagi kan kali, berarti kali ini kan kali 6, loncat 8, loncat 2, berarti kali 8, yang ini dibagi 9 gitu. Coba 144 kali 8 itu pasti ujungnya 2 ya. Yang ujungnya 2 cuman ada di A sama C, yang D sama E udah pasti salah ya. Nah, anggaplah ini kan angkanya semua sama gitu kan. Berarti di sini setelah 1152 kemudian kalikan dibagi 9 gitu. Coba 11 bagi 9 itu kan 1. Ya udah, berarti yang cuman hasil ujungnya 1 yang ini berarti gitu. 128 ya. Jadi kalau pas tes sudah terlihat jawaban cepat gitu. Tidak usah sampai dihitung sampai habis nilainya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C ya. Tuh, 2. Ini 1.048.576. Ini 262.144. Ini 65.536. Ini 16.384, 4.096, 1.024, 296, berapa lagi? Coba. Polanya ini semakin mengecil ya, dari kesini gitu. Ya cukup. Nah, itu pertama perhatikan angkanya. Ini berarti semakin mengecil ya, semakin mengecil gitu angkanya. Artinya kemungkinan ini dibagi gitu ya. Nah, terus yang kedua, coba perhatikan ini kan ujungnya 6, ini 4, ini 6, ini 4, ini 6, ini 4, ini 6. Harusnya di sini 4 dan 6 gitu kan. Coba 8 6 salah. 64 16. Ya udah, yang B jawabannya ya gitu. Jadi cara tercepatnya cukup aja lihat. Ini kan semakin mengerucut angkanya, dan di sini ujungnya 6 4 6 4 6 4 6. Ya udah, setelah 6 kan 4, kemudian di sini 6 lagi gitu kan. Berarti pilihannya yang ini ya, cuma ada di sini gitu. Coba cek dulu. 4832 enggak, bukan. 1664 kebalik ya. Harusnya masa setelah 6 6 lagi terus 4 gitu kan, kebalik. Berarti ini salah, yang E juga salah. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B ya harusnya. Oke.
Oke, ini soal tes kepribadian ya, tentang radikalisme. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Pengaruh paham dan ideologi radikal semakin merisaukan karena gerakan militan marak berkembang di kalangan kelompok mahasiswa. Hal tersebut cukup mengkhawatirkan karena bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa dalam 2 atau 3 dekade ke depan bila tidak ada tindakan dari negara atau kalangan moderat. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang sebaiknya Anda lakukan agar tidak terlibat dalam gerakan radikalisme? Oke, kita cek satu persatu. Pilihan jawabannya A, menjadi mahasiswa yang hanya mengejar nilai akademik dan tidak ikut organisasi. Ini nggak bagus ya, gitu. Tapi kita cek dulu pilihan jawaban yang lainnya. Meningkatkan iman dan takwa dengan ikut kegiatan kerohanian. Ini bagus ya, gitu, cukup masuk akal. Tapi kita cek dulu dengan pilihan yang lain. Memilih dengan cermat dan mencari tahu sebuah organisasi atau ekskul yang ingin diikuti. Ini juga bagus ya, tapi yang C ini lebih bagus daripada yang B gitu. Coba kalau cek dulu yang D, melaporkan ke pihak berwajib jika ada organisasi yang terlihat mencurigakan. Nggak bagus ya. Kalau melaporkan ke pihak berwajib jika ada organisasi yang mencurigakan. Kalau melaporkan pihak berwajib itu kalau sudah terbukti gitu. Tapi kalau masih mencurigakan, ya, sebentar. Kalau masih mencurigakan ini, artinya kan belum pasti terbukti gitu kan. Cuman belum tentu organisasi ini melakukan hal yang merugikan masyarakat gitu. Kalau mencurigakan itu artinya belum terbukti gitu. Coba kalau yang E, memilih secara selektif teman pergaulan. Oke, ini paling tidak poinnya menengah gitu. Berarti yang paling bagus jawaban di sini adalah yang C ini ya. Memilih dengan cermat dan mencari tahu sebuah organisasi atau ekskul yang ingin diikuti. Ini poinnya 5. Kalau yang B ini poinnya 4 ya. Kalau yang D ini poinnya paling kecil. Yang A, mengejar mahasiswa yang hanya mengejar nilai akademik dan tidak ikut organisasi. Ini poinnya 2. Yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke. Salah seorang tetangga Anda diduga terpapar paham radikal dan ia sering menyendiri dan tidak mau bergaul dengan orang sekitar. Kegiatan sehari-harinya berfokus mempelajari ilmu agama dan sering bersikap tak acuh dengan orang-orang yang berbeda dengan aliran keyakinan yang ia anut. Yang akan Anda lakukan dalam situasi ini adalah, jadi ada seseorang yang terpapar paham radikal gitu. Nah, dia sering menyendiri gitu kan. Sering menyendiri gitu. Karena tidak mau bergaul atau berhubungan dengan warga sekitar. Nah, apa sih yang Anda lakukan? Kita cek dulu pilihan demi pilihannya. Coba melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar diambil tindakan seperlunya serta tidak merugikan orang banyak. Kurang ini ya. Coba yang B ini. Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pemahaman yang lurus kepadanya serta mengajaknya untuk tidak menyendiri terus. Ini bagus ya gitu. Tapi kita cek dulu. Mengajaknya untuk mengikuti kajian keagamaan dari tokoh agama yang mendorong persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Ini juga bagus ya. Tapi kita cek dulu. Menerima pilihan hidupnya karena memilih keyakinan merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi negara dan harus dihormati. Ini kelihatannya semua bagus gitu, tapi ini yang D ini dipastikan poinnya paling kecil ya. Gitu, menerima pilihan hidupnya karena memilih keyakinan merupakan hak yang dijamin gitu. Artinya tidak mau mencoba menjalin silaturahim gitu ya. Kesannya gitu. Kalau yang E ini berusaha menjalin silaturahmi dan membangun hubungan dengannya serta memintanya untuk mau bergaul dengan masyarakat sekitar. Berarti nah yang ini poinnya paling tinggi gitu. Coba kalau yang B ini berusaha sekuat tenaga untuk memberikan pemahaman yang lurus kepadanya serta mengajaknya untuk tidak menyendiri terus. Ini poinnya 4 ya. Gitu. Setidaknya bagus juga gitu. Tapi yang E ini lebih baik daripada yang B. Mengajaknya untuk mengikuti kajian keagamaan dari tokoh agama yang mendorong persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Ini poinnya 3. Berarti yang ini poinnya 2 ya. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke.
Nah, ini soal kuis TKP ya. Silakan dipelajari, kemudian eh, beri penilaian dari ke 5 pilihan jawaban ya. Oke, selamat mencoba ya. Dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Goodbye.